Sobat pembelajar di mana saja berada, bertemu kembali pada seri PNBP bersama Wike dan Pedia. Pada video ke-6 ini, kita akan membahas tata cara pelaksanaan PNBP. Materi ini akan disampaikan kembali oleh sobat belajar kita, Mas Pedia. Apa kabar Mbak Wike? Apa kabar sobat pembelajar semua? Mari kita lanjutkan video seri PNBP ini. Sebagaimana dijelaskan pada video sebelumnya, pengelolaan PNBP merupakan tata kelola yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pengawasan untuk meningkatkan pelayanan, akuntabilitas, dan optimalisasi penerimaan negara yang berasal dari PNBP. Pada video ke-6 ini, kita akan membahas tata cara pelaksanaan PNBP. Pelaksanaan PNBP meliputi 6 langkah, yaitu, pertama, tata cara penentuan PNBP terutang. Kedua, tata cara pemungutan PNBP. Ketiga, tata cara pembayaran dan penyetoran PNBP. Keempat, tata cara penetapan PNBP terutang. Kelima, tata cara penagihan PNBP terutang. Dan terakhir, keenam, tata cara penggunaan dana PNBP. Kita akan membahasnya satu persatu. Tata cara penentuan PNBP terutang. Penentuan PNBP terutang merupakan penentuan jenis dan penghitungan besaran kewajiban PNBP yang harus dibayarkan oleh wajib bayar yang dilakukan oleh pejabat kuasa pengelola PNBP, pimpinan mitra instansi pengelola PNBP, atau wajib bayar. Penentuan disebabkan dasar berupa pemanfaatan sumber daya alam, pelayanan, pengelolaan kekayaan negara dipisahkan, pengelolaan barang milik negara, pengelolaan dana, dan atau hak negara lainnya. Pejabat kuasa pengelola PNBP menentukan besaran PNBP terutang berdasarkan jenis dan tarif atas jenis PNBP sesuai ketentuan. Dalam hal tarif PNBP berbentuk tarif spesifik, penentuan PNBP terutang menggunakan unsur pembentuk perhitungan yang meliputi volume jenis produk atau layanan yang diberikan dan atau diminta oleh wajib bayar dikalikan dengan tarif atas jenis PNBP. Dalam hal tarif PNBP berbentuk tarif ad valorem atau formula, penentuan PNBP terutang dihitung dengan menerapkan formula beserta unsur pembentuk perhitungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Tata cara pemungutan PNBP. Pemungutan PNBP merupakan mekanisme penarikan atau pemenuhan hak negara yang menjadi kewajiban wajib bayar atas PNBP terutang yang wajib dilaksanakan oleh pejabat kuasa pengelola PNBP berdasarkan penghitungan jenis PNBP tertentu yang jumlah terutangnya dihitung oleh wajib bayar. Pemungutan diwujudkan dalam bentuk pengaturan tata cara penghitungan, pembayaran, dan penyetoran PNBP terutang. Pemungutan PNBP terutang oleh pejabat kuasa pengelola PNBP atau pimpinan mitra instansi pengelola PNBP dapat dilakukan dengan menggunakan dokumen pemungutan atau sarana lain. Dokumen pemungutan dapat berupa surat pemberitahuan, invoice, dan atau dokumen elektronik yang dipersamakan dengan dokumen pemungutan. Sarana lain dapat berupa pengaturan tata cara pembayaran oleh wajib bayar. Tata cara pembayaran dan penyetoran PNBP. Wajib bayar wajib melakukan pembayaran PNBP terutang paling lambat pada saat jatuh tempo. Jatuh tempo pembayaran PNBP diatur oleh instansi pengelola PNBP sepanjang belum diatur dalam ketentuan. Dalam hal wajib bayar, tidak melakukan pembayaran PNBP terutang sampai dengan jatuh tempo, pejabat kuasa pengelola PNBP atau pimpinan mitra instansi pengelola PNBP mencatat sebagai piutang PNBP. Wajib bayar wajib membayar PNBP terutang ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh menteri, yang dapat berupa bank persepsi, pos persepsi, atau lembaga lain yang ditunjuk oleh menteri. Bank persepsi, pos persepsi, atau lembaga lain yang ditunjuk oleh menteri tersebut berfungsi sebagai collecting agent. Penunjukan collecting agent diatur dalam peraturan menteri tersendiri.
Tata cara penetapan PNBP terutang. Dalam hal terjadi kurang bayar PNBP terutang, pejabat kuasa pengelola PNBP, atau pimpinan mitra instansi pengelola PNBP, menetapkan PNBP terutang berdasarkan hasil monitoring, hasil verifikasi, laporan hasil pemeriksaan, putusan peradilan tata usaha negara yang berkekuatan hukum tetap, putusan peradilan selain peradilan tata usaha negara yang berkekuatan hukum tetap, dan atau sumber lainnya. Yang dimaksud dengan sumber lainnya berupa laporan hasil pemeriksaan BPK, hasil pengawasan Direktorat Jenderal Anggaran yang merekomendasikan penagihan PNBP terutang, hasil pengawasan aparat pengawasan intern pemerintah, putusan tuntutan ganti rugi non-bendahara, dan atau dokumen, laporan, informasi tertulis lainnya, sesuai peraturan perundang-undangan. Tata cara penagihan PNBP terutang. Surat tagihan PNBP berdasarkan hasil monitoring, atau hasil verifikasi terdiri atas surat tagihan PNBP pertama, surat tagihan PNBP kedua, dan atau surat tagihan PNBP ketiga. Surat tagihan PNBP pertama, diterbitkan oleh pejabat kuasa pengelola PNBP, atau pimpinan mitra instansi pengelola PNBP, paling lama 10 hari kerja sejak hasil monitoring, hasil verifikasi, atau sumber lainnya diterima. Dalam hal wajib bayar tidak melunasi dalam jangka waktu 1 bulan, sejak tanggal surat tagihan PNBP pertama, pejabat kuasa pengelola PNBP, atau pimpinan mitra instansi pengelola PNBP, menerbitkan dan menyampaikan surat tagihan PNBP kedua, kepada wajib bayar, paling lambat pada hari kerja berikutnya, setelah jangka waktu 1 bulan berakhir. Dalam hal wajib bayar tidak melunasi seluruh atau sebagian PNBP terutang, dalam jangka waktu 2 bulan sejak tanggal surat tagihan PNBP kedua, pejabat kuasa pengelola PNBP, atau pimpinan mitra instansi pengelola PNBP, menerbitkan dan menyampaikan surat tagihan PNBP ketiga, kepada wajib bayar, selambat-lambatnya pada hari kerja berikutnya, setelah jangka waktu 2 bulan berakhir. Tata cara penggunaan dana PNBP. Penggunaan dana PNBP, oleh instansi pengelola PNBP, dapat ditujukan untuk unit-unit kerja di lingkungannya dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan PNBP, peningkatan kualitas penyelenggaraan pengelolaan PNBP, kegiatan lainnya, dan atau optimalisasi PNBP. Pimpinan instansi pengelola PNBP, atau Sekretaris Jenderal, Sekretaris Utama, Sekretaris, pejabat eselon 1 setingkat, atas nama pimpinan instansi pengelola PNBP, dapat mengusulkan penggunaan dana PNBP, yang dikelolanya kepada Menteri, dengan ketentuan, diprioritaskan untuk membiayai kegiatan pelayanan, yang menghasilkan PNBP, dan diprioritaskan untuk satuan kerja atau unit eselon 1 penghasil PNBP. Demikianlah penjelasan materi seri ke-6 PNBP, yaitu tata cara pelaksanaan PNBP. Terima kasih telah menonton video seri PNBP ini. Sampai berjumpa pada materi PNBP selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.